Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya berasal dari SDN 2 Jamil dengan pengajar praktek Ibu Hilda Risnani dan fasilitator Ibu Rusi Yulita. Judul modul 1.4 ini adalah penerapan budaya positif di sekolah. Dengan latar belakang penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua unsur di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan: menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, mengintegrasikan dan membiasakan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan di sekolah. Tolak ukur: murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Murid dapat mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan di sekolah dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas dan profil pelajar Pancasila, dan praktek segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. Kemudian guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Sosialisasi kepada seluruh murid baru tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi murid dalam menanamkan budaya positif. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 2 Jamil, yang terhormat Dewan Guru beserta rekan kerja SDN 2 Jamil, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara sosialisasi budaya positif
Di sini saya sebagai moderator ingin membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SDN 2 Jamil, acara yang ketiga sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rahayu, acara yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Untuk mempersingkat waktu, maka kita akan memasuki ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 2 Jamil. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan bahwasanya kita dapat berkumpul di tempat ini di waktu ini untuk acara sosialisasi budaya positif, untuk melengkapi syarat untuk menjadi guru penggerak, yaitu Saudara Rahayu. Untuk menghemat waktu, maka acara sosialisasi ini segera kita laksanakan. Jadi Dewan Guru semuanya mungkin nanti bisa menanyakan atau menanggapi acara sosialisasi ini dengan seksama. Akhirnya demikian sambutan dari saya sudahi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Dan sekarang kita akan memasuki acara yang ketiga yaitu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rahayu. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji bagi Allah karena mana kita telah diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk berkumpul di pagi yang cerah ini dalam rangka menghadiri sosialisasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit pengalaman tentang budaya positif yang telah saya pelajari di ruang LMS di pendidikan guru penggerak. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada
Bapak Kepala Sekolah dan semua rekan guru yang telah mendukung saya sampai saat ini dalam melaksanakan program pendidikan guru penggerak ini. Nah, sebelum saya meneruskan isi dari budaya positif ini, marilah sama-sama kita mulai kegiatan ini dengan ice breaking dulu, Bapak Ibu. Coba kita putar dulu ice breakingnya. Iya. Nah, kira-kira bisa mengikuti Bapak Ibu? Ya, iya. Oke, kita ulang lagi Bapak Ibu ya sambil kita ikuti. Digulung-gulung lalu tertawa, digulung lagi lalu teriak, digulung lagi jadilah patung. Oke, next. Nah, untuk budaya positif ini, konsep inti yang kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Lanjut ke nilai-nilai kebajikan, terus kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, lanjut lagi ke posisi kontrol guru, terus keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang terakhir. Next. Nah, pada pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemarin waktu kita bikin visi misi, kita sudah membahas tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi itu. Siapa yang masih ingat apa 6 dimensi itu? Ibu Patung? Pakai mic-nya, Bu. Ya, yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global. Ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif seperti telah Bernalar kritis. Jadi profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu meliputi 6 dimensi. Yang 6 dimensi itu yang mau dibiasakan atau digalakkan di lingkungan sekolah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya kita sekarang ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui apa saja kegiatan kebiasaannya? Bisa melalui yasinan, bisa melalui berdoa pagi di awal ataupun di akhir pelajaran, atau bisa juga membaca surah-surah pendek, bisa juga itu. Selain itu, kegiatan bersalaman itu juga bagus meningkatkan pembiasaan untuk beriman dan
kebinekaan global. Nah, untuk kebinekaan global ini biasanya kita sering kan melaksanakan jalan santai pada waktu jalan santai 17 Agustus pada waktu 17 Agustusan atau lomba-lomba atau bisa juga memakai baju adat. Nah, itu bentuk perwujudan dari kebinekaan global. Lanjut, bergotong royong. Ini sudah sering kita laksanakan bergotong royong ya kalau ibu olahraga mungkin. Atau gotong royong kebersihan lingkungan sekitar, bisa bersihan halaman atau mengambil sampah. Lanjut ke mandiri. Untuk mandiri ini biasanya siswa bisa mengerjakan tugas-tugasnya atau bisa berdiskusi dengan teman-temannya secara mandiri dan kita cukup menontonnya saja. Terus yang berikutnya bernalar kritis. Nah, untuk bernalar kritis ini siswa di sini melalui pembelajaran di kelas bisa mengeluarkan pendapatnya, bisa berpikir istilahnya lah di kelas. Apa yang kita tanyakan pada siswa dia bisa mengeluarkan pendapatnya. Kreatif. Nah, ini kreatif ini bisa menggambar. Atau apalagi kreatif bisa menggambar, bisa membuat apa lagi? Macam-macam ya. Banyak. Biasanya ini ada di dalam kegiatan seni budaya atau IPA kreatif ini. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu yang terhormat, kadang kita berpikir, berilusi bahwa kita sebagai orang dewasa berhak untuk memaksa kepada orang yang lebih muda. Kadang kita berpikir berhak mengontrol siswa kita atau murid kita. Jadi lalu Bapak Ibu, karena kita merasa orang yang lebih tua. Terus kadang kita juga berpikir, kritik dan membuat rasa bersalah anak itu membuat atau mampu menguatkan karakter si anak. Dan ada lagi satu, penguatan positif, efektif dan bermanfaat untuk menguatkan karakter si anak. Nah, sekarang benar tidak tuh cara berpikir kita kayak itu? Next, dari slide sebelumnya tadi mungkin kita masih bingung itu apakah kita berpikir seperti itu, apakah sudah pas atau belum. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan dari kontrol, karena setiap realitas kebutuhan kita. Kalau kita terkadang stimulus respon itu tentang dunia, oh sama saja kebutuhannya, padahal setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Terus memiliki gambaran terhadap dunia pun juga berbeda-beda. Kalau teori kontrolnya, kalau responnya mungkin sama saja gitu, padahal berbeda-beda. Semua perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau stimulus respon itu semua perilaku dianggap suatu kesalahan. Kalau stimulus untuk teori kontrol, semua kesalahan itu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kalaupun mungkin salah, pasti ada tujuannya.
Nah, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan untuk teori kontrolnya kita sendiri tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri saja yang bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Oke, ada pada saat Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan untuk stimulus responnya pada saat pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, kalau stimulus respon biasanya gagal, bujukan gagal. Tapi kalau teori kontrolnya kolaborasi dan konsentrasi itu menciptakan pilihan baru. Model berpikir, kalau stimulus respon tentang dunia, model berpikirnya menang kalah, sedangkan teori kontrolnya model berpikir menang. Next. Nah, disiplin positif, disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Disiplin dengan mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi disiplin diri itu bagaimana cara kita untuk memotivasi diri, bukan dari orang lain tapi dalam diri kita sendiri. Jadi motivasi dalam diri kita itu disebut dengan motivasi internal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kalau disiplin positif dari luar itu namanya eksternal. Nah, biasanya itu mengharapkan imbalan atau reward atau penghargaan dari pihak luar. Biasanya tidak akan bertahan lama dan tidak akan berhasil bagi siswa itu sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan ini dilihat dari berbagai macam nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, jadi ini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama dilihat dari profil pelajar Pancasila. Berikutnya dari primary year program, itu kayak program pendidikan dasar ya. Kayak bertoleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan lain-lain. Terus keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Next. Kebutuhan dasar manusia. Nah, siapa yang tahu itu kebutuhan dasar manusia itu apa aja dulu? Silakan, Ibu Eton. Apa yuk kebutuhan dasar manusia? Perlu apa kita sebagai manusia? Apa Pak? Inggris, makan, minum, apa lagi? Pakaian, apa lagi? Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada banyak Bapak Ibu.
pasti karena itu kebutuhan pokok manusia. Selain itu kebutuhan sekolah, ya pendidikan, pakaian, sandal, pangan, apa. Iya, jujur sekali kan. Primer itu ya kalau menukar sendiri musuh, menukar nang mungkin Iya, Pak. primer. Nah pokok tadi ya makan deh. Ya, tepat sekali ya Bapak. Jadi kebutuhan kita, kebutuhan pokok kita makan, minum, baju, rumah. Sedangkan kebutuhan kendaraan, merupakan kendaraan tadi beli mobil itu juga merupakan kebutuhan. Oke, sekarang kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, yang 5 kebutuhan. Ini 5 kebutuhan yang Allah Ta'ala tadi. Lima kebutuhan dasar manusia. Jadi nangaran makan tadi, makan, minum. Nah itu untuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita bukan hanya makan, minum, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan untuk bertahan hidup, tapi juga ada kasih sayang, kekuasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Kalau kita hanya untuk bertahan hidup tapi kita tidak senang, bersedih kan bahagia. Kalau Bapak Ibu, kalau kita kada bebas, kita kada bahagia juga. Kalau nah begitu pun makanya dari 5 kebutuhan dasar manusia ini saling melengkapi dan saling memenuhi satu sama lain. Nah, motivasi perilaku manusia yang dari dalam dari luar tadi ini bukan. Motivasi perilaku manusia biasanya didorong, nah ada 2 pendorongnya, dari luar ataupun dari dalam. Yang dari luar ngarannya motivasi ekstrinsik, sedangkan yang dari dalam ngarannya intrinsik. Yang dari luar ini yang namanya ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya ini lakukan Bapak Ibu. Nah jadinya aku melakukan segala sesuatu yang ada aturannya di kelas ataupun di sekolah tersebut. Lakukan ini jadi menghindarinya. Nah itu namanya motivasi ekstrinsik. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, nah bila diupahnya aku melakukan itu harapnya motivasi ekstrinsik dari luar, diupahnya aku kawarung misalnya kalau masih kawarung aku minyak bukan karena keinginan dari dalam dirinya sendiri kawarung tadi, atau menyapu perpustakaan mungkin atau kelas karena ada peraturan atau keyakinan di kelas kalau kedua sesapu begini misal jadinya ini hakun. Nah itu betul tidak atau hukuman. Kalau untuk imbalan penghargaan tadi kalau bukan berarti mau melakukan. Berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yaitu motivasi intrinsik. Nah ini aku melakukan sendiri apa yang kita mau, apa yang ia mau, apa yang sesuai dengan kita inginkan, dia melakukan sendiri. Misal ada jadwal bahasa sapu, besok jadwal bahasa sapu nih. Jadi anak didik kita ini bahasa sapu pada umumnya sebelum kulit karena itu merasa
dan tanggung jawabnya sebagai peserta didik di kelas itu. Nah, itu merupakan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Next. Kita sampai ke perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Karena beberapa hari ini kita melaksanakan AMK dan survei lingkungan. Solenjar singkatannya aja survei lingkungan belajar. Tuh ada tuh semalam tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kan di awal tadi kita ada juga mengaitkan tentang cara berpikir kita. Apakah kita boleh memaksa, boleh mengontrol pada siswa, nanti sampai ke sana. Nah, ini hukuman. Nah, bentuk hukuman itu seperti apa sih? Hukuman ini biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak terlibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik karena tertinggal tuh dari fisik. Artinya badannya, fisiknya bergerak melakukan kegiatan tersebut, itu namanya hukuman. Bersifat satu arah, biasanya kita aja yang memberi, ini tidak setuju tapi terpaksa melakukan karena kita berpikir sebagai orang dewasa bebas atau boleh memaksa dari awal tadi kan. Padahal nah sifatnya restitusi kita seharusnya. Terus konsekuensi, terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, konsekuensi ini sebenarnya tidak melibatkan fisik, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, kayak pengawas lah istilahnya. Kita memonitor. Dan biasanya ini tidak melibatkan fisik dan fisik. Oke, selanjutnya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di restitusi ini kita disarankan untuk menyelesaikan setiap masalah melalui restitusi ini. Artinya berkolaborasi lawan siswa, bersama-sama lawan siswa dipandirakan apa masalahnya. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi anak kita ini diajari bertanggung jawab, Bapak Ibu. Diajari bertanggung jawab lawan setiap perilaku yang dia buat. Setiap kesalahan yang dia buat, kita tuntun anak kita ini sekiranya dia mau bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kita ice breaking dahulu. Ya, yuk sama-sama kita bergerak. Bisa bergerak kita dulu. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Ya, kita ulang. Di belakang.
separuh jalan sudah gitu Bapak Ibu. Oke, kita sekarang masuki untuk 5 posisi kontrol guru. Jadi kita nih yang punya 5 posisi kontrol. Ada kontrol penghukum, kontrol pemantau, kontrol pembuat orang merasa bersalah, kontrol teman, dan manajer. Kira-kira nih yang paling bagus kita sebagai guru yang mana ya? Silakan, mic-nya ada. Bisa dipilih. Ya, mau pemantau. Sebagai, nah kata Ibu Pak Mulyono sebagai pemantau. Kalau Bapak Sarau sebagai apa Pak? Yang memilihnya Sebagai teman. sebagai teman. Bapak Dila sebagai apa Pak Dila? Sebagai manajer. Nah, oke. Penghukum. Coba di next dulu. Nah, tadi ada posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Oke, next. Nah, ini contoh kasus Bapak Ibu. Kasus di mana siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini hormat kepada bendera selama 1 jam. Terus berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, dari dua macam perilaku ini beda sudah posisinya, posisi kontrolnya. Hormat kepada bendera, tidak hormat selama 1 jam kepada bendera. Kita sudah menghukum menjadi seorang penghukum karena melibatkan fisik dan psikisnya. Terus yang berikutnya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Siswa kita ini murid kita ini menjadi merasa bersalah kita walaupun kita sudah menghukum, tapi di dalam hatinya dia merasa bersalah. Mungkin suatu hari nantinya ingat akan udah dulu tuh ibu ini ya mungkin sama kayak kita sebagai dulu aku dididik ya kan Bapak Ibu itu waktu apel ya kalau waktu kita SD kan waktu kita SMP datang terlambat kita berdiri dulu rancak ya kalau terlibat sebagai penghukum ternyata itu dan kita pun baru mengetahuinya. Next. Nah, masih kasus siswa tidak memakai atribut tadi. Nah, kalau posisi sebagai teman apa? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, kata ayo atau tolong itu menandakan kalau kita mengajak berteman sama siswa. Kayaknya jangan lagi nakal. Ayo, tolong ayo jangan lagi nakal. Ayo dong, ikuti aturan kita. Jangan datang terlambat lagi. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Next. Pemantau. Nah, pada posisi pemantau ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beri atribut ke vokasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu kita mengingatkan posisinya pemantau ini, mengingatkan kepada siswa kalau tidak punya atribut beli di tempat yang ada menjual atribut tersebut dan jangan diulangi lagi.
Nah, ini posisi manajer. Posisi manajer ini berfungsi untuk memperbaiki kesalahan siswa atau sekiranya memperbaiki kesalahannya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu kalimatnya. Jadi manajer. Next. Nah, bertanggungan kita nanya Bapak Ibu. Yuk. Posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, silakan siapa yang ingin menanggapi? Bapak Rahmat mungkin. Posisinya Posisi kontrol saudara. iya, tepat sekali Pak Rahmat. Itu saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu selalu melakukan kesalahan itu? Jadi dia merasa bersalah si anak dengan mengatakan seperti itu. Next. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa tuh? Hilda? Mobil pengelolakan? Belakang Pak Ahmad. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pada posisi kontrol, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini bisa berada pada posisi kontrol, merasa bersalah. Iya benar sekali, kamu tidak pernah melakukannya. Di sini posisi kontrol membuat siswa merasa bersalah. Next. Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Badia, apa ya? Silakan. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Itu posisi kontrol tengah. Ya, tepat sekali. Jadi ayolah, kalau ada kata ayolah, tolong, nah itu kita mengajak dari posisi kita, mengajak siswa jadi menjadi sebagai teman, berkolaborasi menjadi sebagai teman dengan kita. Next. Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama ciri-cirinya bersifat abstrak berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pertanyaan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Next. Segitiga restitusi yang terakhir, ini sudah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dari segitiga restitusi ini kita menuntun siswa, membimbing siswa untuk menyelesaikan semua permasalahannya dengan mandiri dan bertanggung jawab. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara tahapan segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitasnya dulu, terus validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Next. Menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip pembuat kesalahan
bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, kalimat yang digunakan, yang biasa digunakan pada saat menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Terus, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Terus, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu untuk langkah menstabilkan identitas. Yang kedua, langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kamu pasti punya alasan. Jadi kalimatnya ada dua yang untuk ditanyakan kepada siswa. Contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan next, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, jadi kita di sini cukup menanyakan apa keyakinan kelas kita, terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kalimatnya itu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kalimat-kalimat yang ditujukan untuk menanyakan keyakinan. Next, nah ini simulasi segitiga Aristoteles. Silakan Ibu dicatat. Setelah video tentang segitiga Aristoteles tadi, berikutnya adalah penonton. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang adil, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Next. Ada breaking penutupnya. Seru-seruan di dalam kelas, siswa biasanya tak setuju. Sekilas ke
Ya, terima kasih. Salam bahagia, salam bergembira. Baik, apa lagi sisi berikutnya? Demikian dulu sosialisasi singkat dari Ulun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rahayu yang sudah banyak menyampaikan tentang sosialisasi budaya positif. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat kita implementasikan pada proses belajar kita di sekolah. Nah, kita akan memasuki pada sesi yang keempat, yaitu sesi tanya jawab. Kalau ada yang kurang dimengerti, bisa kita diskusikan mengenai sosialisasi budaya positif. Dipersilakan kalau ada yang ingin bertanya. Ibu Ahol, dipersilakan. Ya, saya ingin bertanya, mengapa perlu kolaborasi antara pendidik? Tolong Ibu berikan pengarahannya. Tanpa pengarahannya, kita minta dulu kawangan. Ayo Pak. Silakan siapa yang bisa membantu, karena kita di sini saling share, saling berbagi. Tidak ada yang lebih atau sesuatu yang tidak. Jadi sama-sama saling berbagi. Silakan mau menjawabkan atau mau pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ulun ingin menjawabkan pertanyaan dari Ibu Fardiana tentang mengapa perlu kolaborasi antar pendidik. Mungkin dengan adanya pengajaran kolaborasi memberikan peluang bagi pedagogi untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka. Sementara bagi siswa adalah kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dan pendidikan yang beragam. Sistem kolaborasi juga dapat memudahkan tugas para guru. Mungkin itu saja yang bisa Ulun jawabkan. Iya. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi apa tadi pertanyaannya? Mengapa perlu kolaborasi antar pendidik? Jadi penting Bapak Ibu kita berkolaborasi dengan rekan kerja kita, teman sejawat kita di sekolah ini. Karena apa? Selain kita berbagi tentang pengalaman mengajar, kita juga bisa belajar tentang teknologi. Karena seperti tadi yang di depan profil pelajar Pancasila yaitu berkebenekaan global. Nah, di sana kan kita sekarang sudah mulai memasuki zaman teknologi. Kadang kita karena ada rancangan DP bukan karena kita ada bisa, tapi jarang mengaplikasikan apa yang biasanya kita pegang aja. Makanya kita tidak terbiasa menggunakannya. Dengan kita berkolaborasi, makanya sekarang ada Kompel, ada apa lagi? Siapa yang tahu? Kompel, komunitas belajar, ada bimbingan belajar ya. Antara rekan guru atau rekan sejawat, nah itu sangat bagus sekali dalam meningkatkan pengetahuan kita atau keterampilan kita dalam pembelajaran di kelas, dalam penguasaan kita, bagaimana cara kita mengelola pembelajaran di dalam kelas. Itu pedagogi. Jadi kadang apa itu pedagogi? Proses pengelolaan, proses pembelajaran di
ada yang mau berapa? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan untuk memberikan sebuah pertanyaan. Sebelumnya juga terima kasih kepada Ibu Rahayu itu sebagai untuk penyampaian materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman dalam segi budaya positif. Cukup banyak menambah pengalaman bagi kita semua dalam hal ini. Kemudian sini saya ingin bertanya, bagaimana cara mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Bagaimana cara mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, ada yang mau menjawabkan? Kita kan berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Allah akan sedikit memberikan jawaban dari pertanyaan Bapak Sarwani tadi yang membuat keyakinan kelas tadi Pak. Pertama-tama dalam membuat keyakinan kelas itu siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan, lalu guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Berikutnya guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang mana yang penting. Berikutnya mengubah keyakinan kelas dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Lalu selanjutnya mengecek dan menyepakati keyakinan kelas itu sendiri yang telah dibuat tadi. Lalu yang terakhir memajang keyakinan kelas itu di dalam kelas, lalu dibubuhi tanda tangan warga kelas itu sendiri. Itu saja tambahan jawaban dari Iwan. Iya, terima kasih. Kembali tadi. Ada yang mau menambahkan lagi? Atau mau pertanyaan? Atau kita jawab dulu? Nah, bagaimana dari pertanyaan Bapak Sarwani tadi, bagaimana cara mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif di dalam kelas? Kayak apa ya waktu kita membuat keyakinan kelas? Yang pertama, kita bisa secara langsung menanyakan kepada siswa, atau sebelumnya kita membuat diskusi, membuat kelompok diskusi bersama siswa. Kita bisa membuat, misalnya siswa kita ada 10, kita bisa bagi dalam cara berhitung atau dalam cara terserah, senyamannya itulah membagi kelompoknya. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok misal. Setiap kelompok menulis keyakinan mereka sendiri, apa yang mereka yakini tentang peraturan di kelasnya, ditulis dan dipresentasikan di depan kelas. Nah, setelah ditulis, guru dan siswa mengulas keyakinan kelas tersebut di depan kelas. Jadi setiap kelompok bisa mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi mereka yang tadi, Pak. Nah, setelah dipresentasikan, dikumpulkan macam-macam nih kalimat-kalimatnya. Ada jangan tidur di dalam pada saat pelajaran, jangan datang terlambat, baca doa sebelum pelajaran dimulai. Macam-macam nih kalimatnya dari siswa, banyak dikumpulkan. Contoh seperti di kelas ini ada kelihatan. Jadi ada peraturan kelas yang terpasang di kelas ini.
sudah dibuat oleh Bapak Rahmat ini. Nah, setelah dibuat kalimat keyakinan kelas, kemudian kita memilah keyakinan kelas atau dikelompokkan keyakinan kelas tersebut menjadi keyakinan kelas yang penting, bagian-bagian yang penting. Nah, kalau sudah diulas, dipilah, kemudian kita ubah dari kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Misal, jangan meletakkan sepatu sembarangan. Bisa kalimatnya menjadi letakkan sepatu pada tempatnya, jangannya dikurangi. Karena kita merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misal yang kedua, jangan berbicara pada saat Bapak Ibu di depan kelas. Misal nih, siswa menulis kayak gitu. Nah, terus kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif apa? Saling menghormati saat Saling menghormati saat guru dan teman berbicara. saling menghormati di dalam kelas antara guru dan siswa. Bisa antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa, saling menghargai. Jangan berkelahi, artinya saling apa tuh? Ya, kalau jangan berkelahi, saling apa? Jangan berkelahi, saling apa tuh? Saling rokok, saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai antar teman, atau saling menghargai antar warga kelas. Bisa. Jangan tidur dalam kelas, misal, coba. Biasanya kan ada yang mengantuk tuh melihat siswa kita mengantuk aja di dalam kelas. Oke, apa tuh? Disiplin, masuk lah ke disiplin. Disiplin, jadi kan tidur itu pada tempatnya, jangan di kelas pada waktu belajar. Nah, setelah diubah dari kalimat negatif ke kalimat positif, kemudian mengecek kembali keyakinan kelas itu apakah sudah betul-betul disetujui oleh warga kelas tersebut. Nah, kalau sudah selesai semuanya, mengecek ini, sudah memilah ini, kemudian kita memajang hasil diskusi kita, keyakinan kelas kita tadi di depan, bisa di dalam kelas lah, di mana tempatnya yang sekiranya nyaman dilihat oleh semua warga kelas, dan dibubuhi, arti dibubuhi itu disetujui oleh semua warga kelas. Begitu kira-kira Bapak Sarwani. Next, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar penjelasan dari Bu Rahayu tadi, berkolaborasi itu penting bagi guru, teman-teman. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa pentingkah berkolaborasi itu bagi murid atau siswa? Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, saya lempar kembali kepada rekan guru, rekan kita. Silahkan, siapa yang mau? Yo, siapa? Ibu? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun ingin sedikit menjawabkan pertanyaan dari siswaku tentang seberapa pentingnya kolaborasi bersama siswa. Selain untuk meningkatkan prestasi belajar, keterampilan tersebut akan menumbuhkan
karakter yang positif seperti merangsang untuk melahirkan ide, menghargai orang lain, membina hubungan dengan orang lain, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama dan tanggung jawab. Mungkin itu saja yang ingin saya terima kasih. Iya, terima kasih Bu Hilda. Ada yang menambahkan lain? Sudah cukup. Silakan masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, di akhir tadi saya ada membaca dasar segitiga restitusi. Nah, jadi yang mau tanyakan, apa tujuan dari dasar segitiga restitusi? Nah, Iya, terima kasih. silakan. Kalau melempar lagi nak perlawanan, silakan. Ya, izin menjawab pertanyaan langsung. Apabila ada kekurangan nanti silakan disampaikan. Apabila ada kelebihan disimpan. Ya, untuk restitusi ya diharapkan tujuannya murid bisa memiliki disiplin positif atau disiplin yang baik dan juga bisa memulihkan dirinya ketika melakukan kesalahan. Terus karakter murid diharapkan bisa menjadi lebih kuat, lebih kepada menghargai dengan dirinya dan juga teman-temannya. Begitu kurang lebih. Iya. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, manfaat berkolaborasi dengan teman antar siswa tadi. Terus yang kedua adalah tujuan dari dasar segitiga restitusi. Apa manfaatnya kalau kita menerapkan segitiga restitusi? Yang pertama tadi ujar Ibu Hilda, bagi siswa manfaat berkolaborasi itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Karena dengan berkolaborasi anak didik kita akan mempunyai ide-ide baru. Karena ini bila berkelompok itu berkepandiran. Apa nih menjawab ini bisa ini meskipun kalimatnya masih tidak baku. Dia bisa mengelola ide-ide tersebut untuk menjawab soal-soal yang diberikan Bapak Ibu guru pada kelompok mereka. Nah, selain mengeluarkan ide-ide baru, dengan berkolaborasi anak didik kita bisa melatih kemandirian dan rasa tanggung jawab. Berpikir kritis juga iya, karena tanpa sengaja dengan berkolaborasi tadi dia terpancing untuk berpikir kritis terhadap soal-soal atau materi-materi yang telah kita berikan kepada anak didik kita. Oke, next untuk pertanyaan yang kedua yaitu tujuan dan dasar segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini tujuannya mungkin sudah kelihatan. Jadi untuk membentuk siswa yang mempunyai budaya positif, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi dengan menstabilkan identitas dari kesalahan yang tadinya gagal, memperbaiki, kemudian menjadi kesalahan yang sukses. Kesalahan kita berpikir tadi di awal kan ada teori kontrol, ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Kita mungkin berpikir ada bahwa kesalahan itu tadi
suatu kegagalan atau perilaku yang salah. Tapi dengan kita menstabilkan identitas, dia akan memperbaiki sehingga hasilnya menjadi baik, sehingga dia menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab berlaluan. Jadi bukan hanya dia melakukan kesalahan saja, tapi dia juga bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Terus ke validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah ini kita bisa menanyakan next us validasi tindakan salah. Nah, kita bisa menanyakan alasan kenapa si anak tadi berperilaku seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, benar. Jadi itu bisa. Kalau kita sudah bertahun itu, artinya curhatlah kenapa pian kayak ini di sekolahan, pian kayak itu juga kan di rumah, kawan anak. Nah, awan peserta didik, kawan di sekolah. Nah, banyak anak-anak kita sekarang seperti itu. Dengan kita menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah kepada peserta didik, otomatis kita sudah melakukan pendekatan secara restitusi kepada anak-anak. Nah, berikutnya menanyakan keyakinan kepada anak-anak. Melalui menanyakan keyakinan ini kepada anak, dia akan belajar bertanggung jawab, Bapak Ibu, dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Misal, jadinya kan kita harus di awal-awal misalnya sudah membuat keyakinan kelas, jangan datang terlambat. Contoh siswa kita yang biasanya sering terlambat, siapa Ibu Erni? Di kelas Ibu Erni. Iya, Sipa. Nah, jadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, apa konsekuensinya? Misalnya, kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, ya sih Pak, apa yang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak boleh terlambat, Bu. Nah, bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Bisa begitu. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu, kata si Pak. Nah, bisa begitu nanti. Gambarannya lah. Artinya disepakati secara bersama-sama, bukan satu arah. Antara kita dan siswa kita melakukan kesepakatan bersama-sama, dibuat ada keyakinan. Oke, sudah habis. Masih ada lagi? Sudah habis. Oke, untuk sesi tanya jawab sudah habis. Silakan kepada moderator. Saya persilakan, saya memberikan moderator. Ya, kita akan memasuki pada sesi yang kelima, yaitu doa. Untuk membacakan doa, saya persilakan kepada Bapak Sarwani. Allahumma nas'aluka ya Allah sallallahu alaihi wa sallam wa akhirah wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan rizqi wa barakatan naur wa maghfiratan ba'da naur Allah hawlin alaina bi syarri rabbina wa min sayyi'ati wa Rabbana la tujburna bali syarika wa lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
akbar. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak. Sesi yang ke-6 penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ingin bertahan satu menit. Berikutnya, penerapan pengalaman budaya positif pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, melakukan diskusi. Sebelum melakukan diskusi, di sini saya menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas dan budaya positif kepada murid-murid saya. Selanjutnya, saya akan membagi siswa saya menjadi beberapa kelompok dan membiarkan mereka berdiskusi tentang nilai-nilai kebajikan yang mereka tulis, dan kertas yang sudah mereka tulis akan ditampilkan di kertas plano. Mempresentasikan hasil diskusi keyakinan kelas yang telah ditempelkan diwakili oleh satu orang dari setiap kelompok. Kalimat negatif di sini yang sudah pian tulis tadi dirubah menjadi kalimat positif. Jangan ribut waktu belajar, itu namanya saling menghormati dan saling menghargai. Siapa yang dihormati dan dihargai? Paman kelas dan ibu bapak guru di kelas. Terus mengerjakan PR tepat waktu, itu masuk di disiplin. Sudah tak? Jagalah kebersihan kelas, disiplin, keamanan, saling menghormati dan saling menghargai, dan keimanan. Nah, ini merupakan tugas semua warga sekolah. Jagalah kebersihan kelas, tugas guru dan semua siswa. Disiplin, tugas guru dan semua siswa. Syukur untuk menjaga keamanan. Juga tugas dan tanggung jawab semua warga sekolah. Saling menghormati dan saling menghargai, tugas semua warga sekolah, begitu pula dengan keimanan. Memajang keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan membumbuhi tanda tangan pada keyakinan kelas yang sudah disepakati, yang kemudian keyakinan kelas tersebut dipajang di dinding kelas. Berikut ini penerapan budaya positif melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai wujud pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang telah saya dokumentasikan. Berikut respon peserta didik dan rekan sejawat tentang penerapan budaya positif di sekolah kami. Refleksi dan rencana ke depan saya. Refleksi saya pada saat penyebaran dan penerapan budaya positif sangatlah menyenangkan dan ada kepuasan tersendiri karena dapat berkolaborasi dengan murid dan rekan sejawat dalam berbagi praktik baik. Dan rencana ke depannya, saya akan menyelesaikan setiap masalah dengan segitiga restitusi dan selalu melakukan pembuatan keyakinan kelas di setiap awal semester agar budaya positif di sekolah saya berjalan dan menjadi pembiasaan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.